Pertama, pada materi pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di era Revolusi Industri 4.0 dan kenormalan baru yang disampaikan oleh Bapak Rektor Unila, yaitu Profesor Dr. Karomani, MSI, terdapat beberapa submateri yang dibahas. Ada 5, yaitu revolusi mental, perkembangan revolusi industri, tantangan global, tantangan nasional, dan skill yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru. Pada submateri yang pertama, beliau memaparkan pengertian dari revolusi mental, yaitu perombakan cara berpikir, cara kerja, cara berjuang, cara hidup, sehingga selaras dengan semangat, kemajuan, dan tuntutan revolusi nasional. Submateri yang kedua mengenai perkembangan revolusi industri, dimulai dari revolusi industri 1.0 pada tahun 1750 sampai dengan 1850. Revolusi industri 1.0 ini disebut juga dengan istilah mekanisasi. Kemudian revolusi industri 2.0 yang disebut juga elektrifikasi. Kemudian revolusi industri 3.0 dengan istilah otomatisasi dan globalisasi. Kemudian revolusi industri 4.0 yang saat ini terjadi yang disebut dengan istilah digitalisasi. Dan kemudian di masa yang akan mendatang ada istilah society 5.0 yang disebut dengan istilah personalisasi. Materi yang ketiga tentang tantangan global. Tantangan global ini berkaitan dengan Megatrend Dunia 2045 yang berhubungan juga dengan SDGs atau program internasional. Materi keempat yaitu mengenai tantangan nasional. Ada beberapa tantangan nasional yang dihadapi oleh Indonesia. Beberapa di antaranya demokratisasi dan transformasi sosial, industri manufaktur tergantung lisensi asing sekitar lebih dari 90%. Kemudian kebutuhan dasar pangan dan sandang masih bergantung kepada negara lain. Kemudian infrastruktur belum memadai, kesenjangan, kemiskinan, pemenuhan kesehatan, dan capaian pendidikan yang masih kurang memadai juga. Kemudian obat-obatan juga masih 90% impor dari negara luar. Materi yang kelima adalah skill yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru, yaitu komunikasi yang baik, berpikir kritis dan kreatif, kepemimpinan yang baik, mampu bekerja sama, kecerdasan emosional, inventive thinking atau mampu memikirkan dua konsep yang berbeda secara bersamaan, kemudian public speaking, kemudian manajemen waktu atau dengan produktivitas tinggi, kemudian networking, adaptasi, dan literasi digital. Skill ini tentunya sangat berpengaruh di dunia pekerjaan. Pada PKKMB Dewan juga terdapat tayangan video dari Bapak Menteri Nadiem Makarim yang membahas mengenai Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Terdapat beberapa program kampus Merdeka yang dapat diikuti oleh mahasiswa, yaitu magang di perusahaan atau organisasi sosial, kemudian melakukan riset atau penelitian, kemudian membangun desa, melakukan studi independen, kemudian mengerjakan proyek kemanusiaan, merancang dan merintis wirausaha, kemudian melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri, kemudian mengajar di SD atau SMP melalui program kampus mengajar. Terdapat juga video mengenai bela negara. Ada 3 hal yang mendasar bela negara, yaitu mengapa harus dibela, kemudian apa yang harus dibela, dan siapa yang harus membela. Terdapat juga materi yang berjudul kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University yang disampaikan oleh Bapak Profesor Insinyur Suharso SSI PhD yang menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama Teknologi Informasi dan Komunikasi. WU atau World Class University yaitu perguruan tinggi yang mampu menghadapi tantangan global dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah global dan kehidupan sehari-hari dalam menciptakan umat manusia dan alam semesta. Kemudian terdapat informasi mengenai penemu vaksin AstraZeneca yaitu Sarah Gilbert dari Oxford University. Beliau juga memaparkan strategi kerjasama Unila, yaitu menjalin kemitraan dengan PT kelas dunia, mendorong dosen untuk studi lanjut ke perguruan tinggi top 100, kemudian berkolaborasi riset dengan peneliti top dunia, dan kolaborasi dengan industri untuk magang mahasiswa, kemudian peningkatan mutu perkuliahan dan riset, kemudian akreditasi internasional, dan mengacu standar internasional untuk standar dosen dan tendik. Akan juga video mengenai etika bersosial media oleh perwakilan Kominfo yaitu UC Project Op. Beberapa di antara yaitu ada 5. Yang pertama, memilih apa yang akan diposting. Jangan sampai ada data yang pribadi, bersifat pribadi. Kemudian, kritis dan berpikir sebelum memposting sesuatu supaya kita tidak menyebarkan hoax. Kemudian, mencantumkan sumber
dari sesuatu yang akan kita posting sebagai bentuk apresiasi kita terhadap karya dan orang yang berkarya tersebut. Kemudian yang keempat yaitu memperhatikan gaya bahasa. Perlu dihindari ujaran kebencian. Yang kelima yaitu perhatikan kejelasan akun sosial media. Jangan sampai kita menggunakan akun fake. Hari kedua diawali dengan upaya Universitas Lampung dalam menyikapi pandemi COVID-19, yaitu membentuk Satgas COVID-19 Unila dengan call center dan membuat program Satgas COVID-19, mengadakan vaksinasi bagi masyarakat Unila, bagi warga Universitas Lampung, menyediakan layanan kesehatan dengan syarat seluruh maba mahasiswa baru 2021 memindahkan akses BPJS ke Politeknik Unila, kemudian memberlakukan perkuliahan online atau daring, serta memberi vaksin kepada warga Universitas Lampung. Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar, S.Ket M.Kes, juga memberitahu bagaimana cara kita untuk mencegah COVID-19 guna memutus rantai COVID-19. Beberapa diantaranya dengan menjaga jarak, memakai masker, bisa surgical mask atau N95 atau menggunakan masker double, kemudian mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi laju mobilisasi. Dilanjutkan dengan materi MBKM yang dibawakan oleh Profesor Dr. Heriandi, SHMS, mengenai sistem pendidikan tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Beliau menyatakan atau menjelaskan pengertian dari pendidikan sendiri, apa itu pendidikan, kemudian menjelaskan tujuan umum pendidikan tinggi. Beliau juga menyatakan bahwa ada 3 hal yang harus tercermin dari mahasiswa, antaranya mencari, merenung, dan mencerahkan. Ada 7 hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa, yaitu sistem kredit semester atau SKS, kemudian semester, kemudian kurikulum, yang keempat beban dan masa studi, yang kelima hak dan kewajiban mahasiswa, yang keenam kegiatan kemahasiswaan, dan yang ketujuh organisasi kemahasiswaan. Ada 4 hal inti yang menjadi dasar hukum MBKM, yaitu pembukaan program studi baru, kemudian perguruan tinggi negeri berbadan hukum, kemudian sistem akreditasi perguruan tinggi, dan hak belajar 3 semester di luar program studi, yaitu semester 6, semester 7, semester 8. Dijelaskan juga ada 2 kegiatan di perguruan tinggi, yaitu 1. Kegiatan akademik atau kurikuler atau hard skill. Kegiatan ini dilakukan di dalam jam perkuliahan. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan non akademik atau ekstrakurikuler ataupun dengan mengasah soft skill. Kegiatan ini diberlakukan di luar jam perkuliahan. Materi pertama yang berjudul Fakultas Hukum Unila, Tangguh dan Tumbuh di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kenormalan Baru. Materi ini dibawakan oleh Bapak Dr. Rudi Namiharja, DEA, yang menjabat sebagai Wakil Dekan di bidang akademik dan kerjasama. Beliau menjelaskan bahwa Universitas Lampung terakreditasi B sejak tahun 2005 hingga 2016, dan kemudian menyatakan terakreditasi A sejak tahun 2017 hingga tahun 2026 mendatang. Beliau juga menjelaskan bahwa pada tahun ajaran 2021-2022, Fakultas Hukum Universitas Lampung menerima sebanyak 777 mahasiswa baru melalui 6 jalur, diantaranya afirmasi sebanyak 1 orang, jalur mandiri sebanyak 188 orang, jalur PMPAP sebanyak 14 orang, jalur prestasi khusus sebanyak 12 orang, jalur SNMPTN sebanyak 428 orang, dan jalur SBMPTN sebanyak 134 orang. Selain daripada itu, beliau juga mengangkat isu plagiarisme yang kerap kali terjadi di kalangan akademisi, kemudian sistem perkuliahan dan pembimbing akademik atau PA, serta jenis mata kuliah yang terdapat di Universitas Lampung. Materi kedua. Materi ini berjudul Pengenalan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung, dibawakan oleh Bapak Depri Liber Sonata SH, MH, yang menjabat sebagai Wakil Dekan di bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung. Beliau menyatakan bahwa terdapat proses yang akan dihadapi dan dicapai selama menjadi mahasiswa, dimulai dari mahasiswa baru Fakultas Hukum, kemudian mengasah kemampuan dari prestasi atau akademik, hard skill, dan non-akademik soft skill. Seiring berjalannya waktu, tentunya akan menjadi sarjana hukum dan menjadi alumni yang sukses sebaiknya mampu dicapai. Beliau juga mengulas 8 soft skill yang boleh diasah ketika menjadi mahasiswa, diantaranya kemampuan bernegosiasi, keterampilan dalam berkomunikasi, kepemimpinan, kemampuan dalam kerjasama dalam tim atau teamwork, kemudian kemampuan problem solving dan decision making, kemudian kreatif dan inovatif, kemudian sikap mental yang positif,
Dan yang terakhir, keterampilan mengelola waktu. Materi yang pertama yaitu pengenalan fasilitas atau sarana dan prasarana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung memiliki 7 gedung, di antaranya Gedung A, Gedung Hukum Pidana, Gedung B, Gedung Ruang Administrasi Mulia dan Publikasi Jurnal, Gedung C, Gedung Dekanat, Gedung D, Gedung Hukum Administrasi Negara, Gedung E, Gedung Bagian Hukum Internasional, Gedung F, Gedung Pasca Sarjana atau Magister Hukum, dan terakhir Gedung IK atau Gedung Ikatan Alumni. Adapun fasilitas di Fakultas Hukum, beberapa diantaranya yaitu gedung UKM, gazebo, musola, ruang baca, taman, kemudian wifi, serta CCTV. Kemudian terdapat beberapa penjurusan, 5 penjurusan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, diantaranya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, dan Hukum Internasional. Pada PKKMB hari ini juga diperkenalkan lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum, diantaranya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, HIMA, Hukum Perdata, HIMA, Hukum Pidana, HIMA HI, HIMA HAN, HIMA HTN. Diperkenalkan juga UKMF atau Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas, diantaranya Persikusi, Perhimpunan Mahasiswa Hukum untuk Seni, FOSI, Forum Silaturahmi dan Studi Islam, PSBH, Pusat Studi Bantuan Hukum, Mahkamah, Pengkaji Masalah Hukum, dan Mahusa, mahasiswa Fakultas Hukum Sayangi Alam.